Saya berharap saudara dan saya dalam keadaan sukacita dalam lindungan Tuhan. Terpuji nama Tuhan saudara, kembali lagi bersama saya Denitawati Manulang, penyuluh Kemenakan Wil, Kalimantan Tengah. Saudara yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan renungan buat kita semua. Saya berharap apa yang saya akan bagikan ini boleh berguna, bermanfaat bagi kita, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Saya dalam renungan kesempatan kali ini memberikan tema masa depan sungguh ada. Saya mengambil tema tersebut berdasarkan ayat Alkitab yang terdapat pada Amsal 23 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-18. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu, khususnya kita yang beragama Kristen, kita tahu bahwa kitab Amsal ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, di mana Raja Salomo adalah seorang raja yang berhikmat, berakal budi. Beliau sangat banyak memberikan nasihat, didikan melalui kitab Amsal ini. Bahkan dengan kitab Amsal ini juga kehidupan saya diberkati, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saya berharap kita semua boleh diberkati dengan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji nama Tuhan, yang berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, bahkan yang melakukannya hari lepas hari dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika seseorang mengambil keputusan untuk bekerja di suatu perusahaan, apakah seorang karyawan tersebut langsung dapat naik jabatan? Tentu tidak. Setiap seorang karyawan yang memasuki perusahaan atau bekerja dalam bidang apapun, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, jabatan yang baik, apapun itu saudara, semuanya itu perlu ada usaha. Karena apa? Ketika kita bekerja, kita harus benar-benar disiplin dalam waktu, kita harus rajin bekerja, ada apa tidak ada bos, kita harus tetap rajin, kita harus tetap setia, tekun bekerja. Maka dengan apa yang kita lakukan, maka apa yang kita harapkan, naik jabatan, dapat bonus lebih, bahkan dapat pujian dari bos, itu akan diberikan kepada kita. Dengan kuncinya, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Dunia ini kadang memberikan kecurangan yang membuat kita tidak bisa terima. Kadang sekeliling kita melihat banyak orang yang curang dalam hidupnya. Mungkin dalam hal pekerjaan, seseorang bisa curang dengan cara ketika ada bos, dia mungkin rajin bekerja, dia rajin datang, dia rajin mengambil hati bos, tapi ketika bos tidak ada, dia bermalas-malasan. Ini adalah kecurangan. Nah, apabila kita melihat hal seperti itu, kita tidak boleh iri. Kita jangan iri. Karena apa? Mereka naik jabatan, mereka naik tingkat, mereka mendapat pujian, tapi dengan cara yang curang. Jadi Tuhan Yesus berkata melalui firman-Nya yang dituliskan oleh Raja Salomo ini, kita tidak boleh iri kepada orang yang curang. Namun senantiasa kita harus takut akan Tuhan. Takut dalam Tuhan maksudnya adalah kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjauhi setiap larangannya, dan senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kita walaupun hidup dalam sederhana, namun kita yakin dan percaya apapun yang kita lakukan, asalkan kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan senantiasa diberkati. Ayat yang ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat ini kadang selalu menjadi kekuatan bagi saya pribadi, karena ayat ini senantiasa menguatkan saya ketika saya merasa diri saya tidak mampu, diri saya tidak sanggup, diri saya senantiasa kehilangan akal. Apalagi pada masa COVID-19 ini, saudara yang terkasih, segala sesuatu, apapun itu aktivitasnya, semua terbatas. Kita tidak boleh berkerumun, kita tidak boleh mendekat orang, segala sesuatu mobilitas kita terbatas.
pekerjaan, pendidikan, usaha apapun itu sekarang dilakukan secara virtual atau melalui online. Namun apapun itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, asalkan kita mengandalkan Tuhan, hati kita dekat kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, usaha apapun itu pasti akan Tuhan buat berhasil. Saya berharap terutama bagi para korban banjir yang ada di Kalimantan ini, saya berharap setiap korban banjir boleh diberikan kekuatan, kesabaran, serta diberkati Tuhan. Dan tahun berikutnya Tuhan agar tidak ada banjir lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun musibah banyak datang silih berganti, COVID-19 ini belum berlalu, musibah banjir di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, seakan-akan tidak ada harapan dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya, apapun itu, permasalahan apapun itu, pergumulan apapun itu, asalkan Tuhan ada beserta kita, kita akan dapat melalui itu semua. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa, kita berharap agar virus COVID-19 ini boleh secepatnya berlalu, sehingga kita boleh kembali melakukan aktivitas kita bersama-sama, kita boleh keluar rumah, kita boleh berkerumun, kita boleh melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya, karena Tuhan itu baik. Karena saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita mengandalkan manusia, kita akan disakiti, kita akan sia-sia. Tapi apabila kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya sesuai iman kita, apapun yang kita lakukan pasti Tuhan turut campur tangan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berharap firman Tuhan yang saya bagikan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, memberikan semangat yang baru, mimpi yang baru, cita-cita yang baru, untuk kita senantiasa terus maju. Jangan melihat ke belakang, jangan melihat situasi, tapi lihatlah ke atas. Tuhan senantiasa ada bersama kita kemanapun kita melangkah. Asalkan kuncinya takut akan Tuhan. Itulah kunci dari masa depanmu sungguh ada, dan harapan itu tidak akan hilang. Terpujilah nama Tuhan. Inilah renungan singkat yang dapat saya bagikan. Semoga menjadi berkat, bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.